ditegakkan. Wa qa'ada ala maqdadi. Jadi ini gambaran sujud tahiyat akhir kan seperti itu. Nanti kalau tahiyat awal kan kaki kiri tidak harus dikeluarkan ke sebelah kanan itu ya. Nah, hadis ini menggambarkan bahwa ketika itu Nabi duduk ya. Dan ini menjadi wajib tadi duduk pada rakaat terakhir. Kemudian di dalam duduk itu tasyahud fihi membaca tahiyat berdasarkan hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abdullah bin Mas'ud ya. Kunna idza shallaina ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam kunna naqulu qabla ayyuhda at-tasyahud. Jadi mengucapkan tahiyat at-tasyahud. Isinya assalamu alaikum qabla ibadi, assalamu ala Jibril dan seterusnya. Tapi kemudian diganti pada hadis yang lain sebagaimana riwayat Imam Syafi'i ya, dan riwayat Imam Muslim dari Ibnu Abbas ya, di baris-baris terakhir itu ya, karena Rasulullah yu'allimuna at-tasyahud kama yu'allimuna as-surah minal Qur'an fakana yaqul at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah dan seterusnya. Ini bacaan-bacaan tahiyat akhir tadi. Nah, nanti membedakannya tahiyat awal dan tahiyat akhir ya, di situ membaca sholawatnya nanti. Karena setiap tahiyat itu wajib membaca sholawat kepada Nabi. Udah. Wa tasyahudu fi wassalatu lan maca sholawat ala Nabi yang atas Nabi sallallahu alaihi wasallam fihi ing dalam tasyahud. Di dalam tasyahud. Baik tahiyat awal maupun tahiyat akhir masing-masing harus membaca sholawat untuk Nabi. Nah, nanti kalau tahiyat awal berarti cukup membaca sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Tapi kalau sudah tahiyat akhir ditambahi wa ala ali Sayyidina Muhammad, ditambah sholawat Ibrahimiyah ya, kama sholita seterusnya sampai fil alamina innaka hamidum majid di situ. Atau ditambah doa berikutnya dan seterusnya, itu boleh-boleh saja ya. Itu. Jadi membedakan antara tahiyat awal dengan tahiyat akhir di batas pembacaan sholawatnya tadi. Waqad ajma'al ulama ala annaha la tajibu fi ghairi shalah. Ulama sepakat bahwa membaca sholawat kepada Nabi itu tidak wajib kecuali di dalam sholat itu. Kalau di luar sholat tidak wajib ya, tidak wajib. Tapi kalau di dalam sholat wajib membaca sholawat tadi. Fata'ayyana wujubuha fiha, maka menjadi wajib membaca sholawat tadi. Nah, wa taslimatulan uluk salam, membaca salam al-ula kang pertama. Termasuk rukun sholat adalah mengucapkan salam yang pertama. Jadi selesai membaca tahiyat fil alamina innaka hamidum majid dan seterusnya, doa-doa berikutnya seterusnya ya. Maka setelah itu membaca salam yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kanan. Itu wajib menjadi rukun. Karena mengakhiri sholat itu dengan membaca salam. Mengawali sholat dengan takbiratul ihram. Itu wajib. Salam pertama itu. Riwayat Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha kana Rasulullah, beliau Aisyah menggambarkan sholat Rasulullah. Yastaftihu sholata bitakbir. Rasulullah memulai sholat dengan membaca takbir. Kan berarti wajib. Wa kana yakhtimu sholata bitaslim, mengakhiri sholat dengan membaca salam. Gitu loh. Maka membaca salam ini menjadi rukun, tapi salam yang pertama. Kalau salam yang kedua
ya itu tidak wajib, itu hanya sunnah. Itu wa niyatul khuruji lan niat metu minas sholati saking sholat. Jadi ini ada tambahan rukun, yaitu niat keluar dari sholat. Tetapi di dalam keterangan itu al-asahhu annaha laysat biruknin, bahwa niat keluar dari sholat itu tidak termasuk rukun. Mengapa? Jadi begitu mengucapkan salam yang pertama, itu otomatis sholat sudah keluar. Ya, sudah keluar, orang sudah keluar dari sholat, sudah batal. Nah, begitu loh, sudah batal dari sholat, maka bebas melakukan kegiatan di luar sholat. Itu loh. Tapi kalau sebelum salam kan masih di dalam sholat, maka tidak bebas melakukan kegiatan di luar sholat tadi, tidak boleh makanya. Tetapi niat keluar dari sholat ini dimasukkan di dalam rukun karena untuk apa? Mewadahi atau ya mengayomi, apalagi itu ya, ya mewadahi aja lah. Pendapat yang mengatakan bahwa niat itu termasuk rukun. Jadi memang ada pendapat yang mengatakan bahwa niat keluar dari sholat itu adalah rukun. Tetapi umumnya pendapat mengatakan bahwa niat keluar dari sholat itu tidak menjadi rukun. Cukup dengan salam tadi. Itu. Wa tartibul arkani lan ngurutaken pira-pira rukun. Jadi mungkin kita ulangi lagi bahwa tartib itu berurutan. Tartib itu berurutan. Jadi sholat tadi dimulai dengan takbir, takbiratul ihram, kemudian membaca Fatihah, kemudian ruko, berdiri dari ruko, kemudian i'tidal, kemudian sujud yang pertama, kemudian duduk di antara dua sujud, kemudian sujud lagi, ya, sujud lagi yang kedua, baru berdiri lagi ke rakaat kedua. Setelah rakaat kedua, di akhir itu bagi sholat subuh maka diakhiri dengan tahiyat akhir, kemudian diakhiri dengan salam. Nah, urutan seperti itu wajib dilakukan dalam mazhab Syafi'i. Sholat wajib mengikuti urutan seperti itu namanya tartib, ya, namanya tartib. Yang tidak tartib misalnya, tapi saya kira juga apakah ada ya sholat kemudian membaca Fatihah, kemudian sujud dulu baru rukuk, ya tidak ada ya, tidak ada, itu namanya tidak tertib. Atau setelah rukuk kemudian sujud, kan begitu tuh. Tapi ternyata ada kegiatan sholat seperti sholat gerhana, ya, itu setelah rukuk kemudian tidak sujud, tapi kembali lagi membaca Fatihah, ya begitu, dan seterusnya. Kecuali beberapa kata secara hukum tadi. Nah, ini tartib. Kalau berturut-turut itu antara kegiatan satu dengan kegiatan yang lain tidak dipisahkan. Itu namanya muwalah, al-muwalah itu berturut-turut. Tapi kalau tartib itu berurutan. Tartib ini rukun, harus dilakukan, bagian dari sholat. Tapi kalau mualah berturut-turut itu tidak menjadi bagian di dalam sholat, hanya sunnah. Oke. Saya tambahkan satu lagi, wa sunan hal pira-pira sunnate sholat qabla dukhuli dalam sadurunge manjing, sadurunge mlebu fiyan dalam sholat iku syai'ani rong perkara. Sunnah sholat sebelum dilakukan sholat ada dua, yaitu al-adhanu adzan wal iqamatu lan iqamat. Ini ilmunya sangat mudah, ya, hanya ada dua sunnah sebelum sholat, yaitu adzan dan iqamah. Tapi prakteknya susah, ya. Jadi kalau sholat sendirian itu jangan langsung sholat, minimal itu qomat dulu,
Allahu Akbar dikomati dulu. Syukur dimulai dengan azan terus qomat. Ini ada hikmahnya. Apalagi sholat untuk berjamaah, ya dimulai dengan azan baru iqamat. Ketika ada azan itu kita wajib mendengarkan azan, ya, bahkan wajib menjawab azan. Walaupun ada yang mengatakan kewajiban menjawab azan itu tidak mutlak, maka ada yang mengatakan sunnah untuk menjawab azan itu. Ternyata di balik kita menjawab azan itu ada hikmahnya, ya, apa? Yaitu azmus shalah, ya, berencana secara kuat untuk menjalankan sholat. Misalnya sekarang waktu sholat zuhur itu nggak sampai jam 12, jam 11:38, ya itu sudah zuhur sekarang, atau bahkan kurang sekarang, bergeser lagi itu ya. Padahal mahasiswa masih kuliah, kadang tuh ya masih belum selesai dengar azan, ya sebentar aja, sejenak kita berhenti dengar azan, di dalam hati kita rencana menjalankan sholat setelah selesai kuliah. Ini penting kita tanamkan supaya kita tidak terlalu mudah, tidak terlalu longgar, sampai tidak punya aturan itu kadang. Nah, sholat ya sakar kudi, pokoknya masih di dalam waktu sholat ya boleh-boleh saja. Nah ini namanya ya, tidak baik ya. Jadi fikih ini diatur, ditetapkan untuk bagaimana kita itu bisa beragama secara baik, itu fikihnya ya, seperti itu. Ya. Maka azan ada hikmahnya seperti itu. Kemudian setelah azan kita berdoa, Allahumma rabbah hadhihi da'wati tammah. Ini juga besar sekali hikmahnya. Ya. Kalau kita ini sudah tidak memperhatikan azan, maka nanti hari kiamat kita tidak diperhatikan sama Allah, karena kita tidak pernah memperhatikan azan. Karena azan itu panggilan Allah. Ya. Panggilan yang terbaik itu adalah azan itu. Nah, setelah azan disunahkan juga iqomah. Ya, iqomah. Di suatu pondok, ya perempuan itu juga ada azan dan ada iqomah. Sama. Ya, azan juga orang perempuan, apa, santri perempuan itu. Nah, di dalam iqomat itu juga ada doanya, ya. Aqamallah, ketika diucapkan qad qamatis shalah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah itu mengucapkan doa aqamallah wa adamaha madamatis samawati wal ardu wa ja'alana min ibadikas shalihin. Itu ada doanya. Jadi ini pentingnya kita belajar beberapa sunnah sunnah sebelum menjalankan sholat yang berupa adzan dan iqamah. Itu saja yang kita lakukan hari ini. Semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Al-Fatihah. Bismillah. Ya, kalau sholat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim ala alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fil lana dhanbana wa khata'ana wa jahlana wa israfana wa ma ta'lamu bihi minna bi rahmatika ya rahman rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.